Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya yakin teks ini sudah sering kita dengar ketika dikhotbahkan di gereja-gereja. Saudara setuju tidak bahwa hal yang terlalu sering kita dengar bisa saja mengaburkan makna atau nilai dari hal yang paling penting di dalam kehidupan kita? Bukankah berita keselamatan, anugerah keselamatan di dalam Kristus adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita? Tetapi di satu sisi sudah sering kita dengar, bukan? Lalu apakah karena sudah terlalu sering didengar lalu mengaburkan maknanya buat kita? Saya harap dan tentu saja tidak demikian. Tulisan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10 ini, Paulus mengajak kita selalu menyadari yang pertama di ayat 1 sampai dengan yang ketiga, bahwa kita adalah orang yang berdosa, bahwa kita adalah orang-orang yang mewarisi dosa. Selain kita mati di dalam dosa, dosa itu juga mematikan kita sehingga kita tidak berdaya untuk mengatasi dan bisa keluar daripada dosa itu. Kemudian Paulus juga mengatakan di ayat yang keempat sampai seterusnya, Paulus menggunakan kata penghubung, yaitu tetapi. Ini adalah satu kata kontras, tapi juga sekaligus membalikkan satu natur kita yang tadinya adalah orang yang berdosa, namun telah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus yang telah Dia kerjakan di atas kayu salib. Kemudian ayat yang selanjutnya mengatakan bahwa selain di dalam Kristus ada juga keselamatan, juga ada yang namanya jaminan akan kekekalan di masa yang akan datang. Ketiga hal ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak seorang manusia yang berdosa kemudian diselamatkan? Maka Paulus mengatakan semua itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan saja. Namun, apakah saudara penasaran mengapa dosa bisa masuk dalam dunia ini? Mari kita mencari tahu mengapa dosa bisa masuk ke dalam dunia, sehingga Adam dan Hawa berdosa dan kita juga mewarisi daripada dosa itu. Kembali kepada masalah utamanya, yaitu mengapa dosa bisa masuk. Masalahnya terdapat pada ketidakpercayaan dan juga ketidaktaatan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak taat pada perkataan, pada perintah yang telah Tuhan Allah berikan kepada mereka. Mereka bukan saja tidak taat, tetapi mereka juga tidak mempercayai akan perkataan, akan firman Allah, bahwa ketika mereka melanggar ada maut, ada penghukuman yang akan mereka terima. Saudara, benar, dosa memang masuk karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yaitu karena ketidakpercayaan dan juga karena ketidaktaatan mereka. Hari ini kita juga bisa jatuh pada hal yang sama, yaitu ketidakpercayaan dan juga ketidaktaatan akan Allah, walaupun kita adalah sebagai orang-orang atau anak-anak Tuhan. Kedua hal ini bisa membuat kita menjadi tidak bisa menghidupkan keselamatan itu dan membuat keselamatan itu, anugerah itu menjadi biasa-biasa saja, tidak mempengaruhi sama sekali di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang terlebih penting dari hanya kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, kemudian kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus? Bagaimana hal yang luar biasa ini tetap menjadi hal yang terus kita hidupi dan juga terus bermakna dalam kehidupan kita dan juga terus mempengaruhi kehidupan kita, adalah dengan mengerjakan keselamatan itu serta menghidupinya. Itu dengan selalu belajar untuk mentaati Bapa kita dan juga mempercayai firman dan juga hatinya. Saudara, ketika kita telah dibebaskan di dalam Kristus, dosa sebetulnya tidak lagi menguasai kita. Dosa hanya terjadi ketika kita memutuskan takluk kepada dosa dan kembali jatuh kepada pelukan dosa itu. Itulah yang membuat keselamatan itu menjadi biasa-biasa saja. Mari kita taat pada perkataan Tuhan dan juga kita juga percaya akan hatinya, sehingga kita dapat menghidupi, kita dapat melakukan, kita juga terus menjadi orang-orang yang mempengaruhi dunia ini karena ada Kristus di dalam kehidupan kita yang telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Saudara yang terkasih, Shalom. Hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, tapi saya akan bacakan hanya sampai ayat yang ke-19 saja. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang